Dipersilakan Lloyd. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesus dari hidup sampai matiku. Semuanya untuk kemuliaan-Mu sampai Engkau datang kembali. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesusku dari hidup sampai matiku. Semuanya untuk kemuliaan-Mu sampai Engkau datang kembali. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesus dari hidup sampai matiku. Semuanya untuk kemuliaan-Mu sampai Engkau datang kembali. Putuslah aku sesuai rencana-Mu sampai Engkau datang kembali. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Terima kasih Lloyd. Narasumber kita malam ini adalah Dr. Dennis Rantung. Beliau adalah tim dokter dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dengan topik bahasan adalah hidup sehat dan penyakit kronis.
Dipersilakan Dr. Denis Rantung sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Selamat pagi dan selamat malam untuk kita semua. Apa suara saya terdengar ya? Kedengaran. Oke, salam ketemu lagi ya. Saya bersama-sama dengan Opa Yoram ya di tahun 2006 sampai 2007. Ya, Opa Yoram ini memang jadi keluarga, jadi orang tua selama setahun ya. Jadi pas nikah memang harus Opa Yoram yang berkati. Jadi kalau jadi memang sudah perjanjian itu ya Opa Yoram ya dari 2006 itu kalau nikah itu memang harus Opa Yoram yang berkati. Oke. Jadi memang Rumah Sakit Advent Bandar Lampung kita sekarang sedang mempromosikan hidup sehat. Ya, hidup sehat promosi keluar ya, hidup sehat. Nah, hidup sehat tentu sudah beberapa hari itu memang kita ada dia punya kepanjangannya dari hidup sehat yang akan kita bahas satu persatu. Hari ini topiknya adalah stroke dan hidup sehat. Jadi hidup sehat itu sebagai primary prevention dan secondary prevention. Primary prevention artinya mencegah sebelum sakit itu ada, dan secondary prevention apabila sudah pernah menderita stroke, maka diharapkan jangan sampai ada stroke re-attack atau new onset of stroke. Izinkan saya untuk share screen. Silakan dokter. Bisa bantu host untuk diizinkan untuk share screen, ini belum bisa. Masih disabled. Oke, thank you. Slide-nya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Oke, stroke dan hidup sehat. Jadi, ini adalah gambar anatomi dari otak kita ya, di mana ada biasanya dibagi atas frontal lobe, temporal kiri kanan, parietal, dan occipital ya. Jadi ini parietal, ini occipital, dan tentu di bagian-bagian otak itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Yang nanti kita akan bahas sebentar. Tapi secara general inilah adalah anatomi otak, dan ini adalah fungsi-fungsi dasar yang biasanya terletak di anatomi tersebut. Apa itu stroke? Stroke menurut WHO adalah sebuah gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan atau dapat menimbulkan kematian disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak ya menurut WHO. Secara epidemiologi ini kami ambil base-nya dari Indonesia ya. Menurut Research Kesehatan Dasar Indonesia, dari 1.000 penduduk ada 12,1% ya dari penderita dari orang Indonesia yang mengalami stroke. Stroke antara hemoragik atau non hemoragik ya. Jadi di Indonesia stroke itu menyebabkan sekitar 14,5% dari kematian. Tentu masih di bawah sakit jantung, masih juga di bawah cancer dan seterusnya ya. Tapi stroke itu masih ada di top 5 ya dari penyebab kematian di Indonesia. Jadi memang PowerPoint yang kami buat ini karena seringnya untuk penduduk Indonesia ya, jadi memang basis dari statistiknya kita ambil untuk Indonesia. Sehingga mungkin agak berbeda dengan saudara-saudari semua yang berada di Amerika ya. Nah, stroke itu bisa kita klasifikasi sebagai dua macam ya. Stroke non hemoragik atau juga bisa dibilang stroke infark atau bahasa awamnya stroke yang penyumbatan. Ya. Dan yang kedua adalah stroke hemoragik yang adalah stroke perdarahan. Jadi stroke itu selalu dibagi dua ya. Infark dan hemoragik ya. Dan terapi tentunya kiri kanan. Sehingga stroke ini untuk pasien yang kita curiga stroke wajib dilakukan minimal CT scan. Kalau ada MRI dan seterusnya tentu akan lebih bagus ya. Stroke itu juga dibahagi menjadi 4 yang berdasarkan klasifikasi waktu. Ada yang pertama kita bilang transient ischemic attack atau TIA.
TIA ini biasanya stroke ringan yang biasa dalam 24 jam pertama dia akan kembali. Ya, jadi contohnya dia akan ada kelemahan ekstremitas unilateral ya, ekstremitas kiri atau ekstremitas kanan, dan dalam 15 menit sampai 24 jam dia akan ke reverse. Itu namanya TIA. Kemudian ada RIN, Reversible Ischemic Neurological Deficit. Ini biasanya dia ini di atas 1 hari, tapi dalam 3 hari pertama dia akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri dalam arti dia akan mendapatkan fungsi 100%. Ya, nggak ada kelemahan, nggak ada bicara pelo, dan seterusnya. Stroke in evolution itu biasanya stroke yang di bawah 1 minggu. Dalam arti dia masih berevolusi tergantung besarnya iskemia atau besarnya iskemia, ya, besarnya clotnya, ya. Jadi berdasarkan besarnya clot. Karena awalnya contohnya dia datang ke rumah sakit, loh, saya ke rumah sakit hanya bicaranya jadi bicara pelo ya, bicaranya atau mulutnya jadi bengkok. Kok setelah 1-2 hari dirawat di rumah sakit, tiba-tiba semua ekstremitas kiri saya sudah tidak bisa digerakkan. Atau setelah 3-4 hari di rumah sakit, datangnya hanya lemes sebelah kiri, masih bisa jalan tapi lemah, tiba-tiba setelah 3-4 hari sudah nggak sadar pasiennya. Itu namanya stroke in evolution. Artinya kita belum lihat maksimum dari stroke itu sendiri ya. Kalau completed stroke itu artinya stroke-nya sudah stable. Biasanya dia di atas 5-7 hari, kita sebut stable. Dalam arti fungsi setelah 5-7 hari kemungkinan itu akan menjadi end stage function. Jadi pasien itu akan pulang dengan fungsi seperti itu. Contohnya dia tidak bisa gerak sebelah kiri, pulangnya nggak bisa gerak. Atau dia contohnya tidak sadar, kemungkinan dia harus total home care di rumah karena dia akan pulang dalam kondisi tidak sadar. Jadi itu kita klasifikasikan sebagai completed stroke. Nah, ini kita bicara soal stroke non-hemorrhagic atau stroke hemorrhagic. Ini patofisiologinya ya. Saat serangan stroke, biasanya untuk pasien-pasien dengan atrial fibrillation, usia, bagi yang merokok, kolesterol tinggi. Pada dasarnya dengan usia kan akan ada aterosklerosis di pembuluh darah ya. Pembuluh darah dengan usia akan ada aterosklerosis. Nah, untuk pasien-pasien dengan komorbid, ada hipertensi, ada diabetes, tentu kalau sudah ada penyumbatan di pembuluh darah, tiba-tiba ada trombus, ada clot, atau penumpukan lemak ini sudah terlalu besar, ini akan menyebabkan namanya stroke infarct atau adanya penyumbatan. Ya, saat serangan stroke terjadi kerusakan sel otak di daerah tertentu, tergantung dia kenanya di pembuluh darah yang mana. Ya, jadi untuk background-nya, semua pasien yang terkena stroke, dia beresiko terkena serangan jantung, dia beresiko terkena peripheral artery disease, dan lain-lain ya. Itu tergantung clot-nya kenanya di mana. Clot kena di jantung, dibilang serangan jantung, clot di otak dibilang stroke infarct atau stroke non-hemorrhagic. Kalau kena di kaki bisa disebut peripheral artery disease, ya, tergantung penyumbatan itu ada di mana. Jadi mekanisme semuanya sama, terjadi tiba-tiba ya. Dan tentu kalau di otak apabila dibiarkan seperti itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Ya, akan menyebabkan kerusakan permanen. Itu untuk stroke non hemorrhagic ya. Jadi dia tergantung lokasinya di mana, simptomnya juga akan seperti itu. Kalau stroke hemorrhagic itu biasanya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan keluarnya darah ke jaringan parenkim otak. Ini nanti yang menyebabkan ada swelling ya, ada swelling. Jadi ada tekanan intracerebral ya meningkat, itu yang akan biasanya pasien datang dengan sakit kepala hebat atau bisa saja dalam kondisi langsung tidak sadar. Dan ini biasanya progresif dan lumayan cepat ya. Jadi kalau perdarahan tentu kita bagi subarachnoid hemorrhage ya, atau yang mendekati scalp, mendekati tulang kepala,
sama intracerebral atau yang di otak bagian dalam, ya. Ini yang biasanya karena hipertensi, diabetes, kalau subarachnoid ini banyaknya karena kecelakaan, ya. Ini ya, subarachnoid rata-rata karena trauma, kecelakaan, tapi juga bisa juga disebabkan oleh aneurism. Apa itu aneurism? Aneurism itu adalah pembuluh darah yang sudah ada pembekakan yang tidak normal, ya, sehingga pembuluh darahnya menjadi tipis seperti bom waktu, kapan saja memang bisa pecah pembuluh darahnya, ya. Bisa ada aneurism di kepala, bisa ada aneurism di jantung, macam-macam, ya. Nah, faktor resiko dari stroke itu kita bagikan dibagi dua, reversible dan irreversible. Reversible artinya bisa dikontrol, bisa diperbaiki, sedangkan kalau irreversible artinya memang pada dasarnya sudah tidak dapat dilakukan apa-apa. Ya. Contohnya reversible itu gaya hidup, ya, pasien yang merokok, minum alkohol, ada riwayat hipertensi, riwayat diabetes, ya. Seperti itu. Kemudian untuk irreversible, ya, atau unreversible biasanya umur. Lebih tua kita, lebih kita beresiko akan stroke, ya. Tapi kayak Opa Yoram yang hidup sehat tentu tidak usah takut dengan stroke, ya Opa, ya. Jadi dengan usia resiko tetap ada karena pembentukan plak lemak atau aterosklerosis dalam tubuh kita itu dimulai dari kita usia 16 tahun. Ya, tentu lebih tua kita, lebih kita beresiko. Ya, oleh karena tergantung berapa persen plak itu ada. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki. Laki-laki itu lebih besar dari perempuan sebelum menopause. Tapi sesudah menopause itu biasanya angka atau tingkat stroke itu secara statistik menjadi sama. Ya, itu bisa dihubungkan dengan lifestyle, dan perempuan itu sebelum stroke itu punya hormon-hormon protektif, ya, sehingga sebelum menopause itu lebih cenderung untuk tidak mengalami stroke. Herediter juga ada, ya. Jadi kita juga dalam pemeriksaan harus cek apakah ada riwayat orang tua yang menderita stroke di usia muda, ya. Karena bisa jadi ada aneurism dan seterusnya. Kemudian etnik. Etnik itu secara statistik menurut WHO itu lebih sering kepada African American. Itu mungkin karena diduga secara genetik African American ini mereka menahan garam lebih lama di dalam tubuh, begitu kata research. Dan ini semua tentu disertai dengan lifestyle. Kalau secara geografis, tentu negara barat, ya, negara maju lebih banyak stroke-nya dari negara yang kurang maju. Itu berhubungan dengan lifestyle juga. Makanya penyakit-penyakit kronik seperti ini dibuatlah kita untuk mempromosikan hidup sehat. Nah, gejala dari stroke itu tergantung dari area mana yang mengalami gangguan pada otak. Nah, kita tentu akan berusaha untuk selalu kalau pasien datang, kita bedakan mana yang pendarahan, mana yang penyumbatan. Hanya saja, tetap itu tidak definitif sampai ada CT scan. Jadi, stroke non-hemoragik itu biasa mendadak di saat kita istirahat. Cuman stroke hemoragik juga sebenarnya bukan hanya di saat kita aktif, ya. Kadang-kadang bangun tidur, kenapa orang di malam hari sementara tidur tiba-tiba bangun bicaranya sudah pelok, ya, udah lemes, gitu. Kalau diperhatikan banyak, ya, pasien-pasien kita yang stroke di tengah malam. Itu karena ada fenomena dari tubuh kita di mana ada BP surge, artinya tekanan darah itu tiba-tiba naik di sekitar jam 3 sampai jam 4. Banyak penelitian yang sedang dilakukannya. Kenapa ada BP surge di tengah malam? Nah, tekanan darah yang tidak terkontrol di tengah malam itulah yang biasanya menyebabkan stroke. Jadi pas bangun, tiba-tiba pasiennya udah nggak bangun. Tiba-tiba udah lemes, setengah ekstremitas, tiba-tiba sudah berbicara pelo, dan seterusnya. Ya. Jadi ini secara kasar adalah gejala antara stroke hemoragik dan non hemoragik. Namun apabila pasien itu ada kejang, ada muntah, tentu kita lebih
tentu kita lebih curiga akan perdarahan atau hemoragik. Nah, deteksi stroke itu biasanya ada namanya FAST, ya, face, arm, speech, and time. Kalau di face biasanya kita lihat ada asimetri dari mulut pasien, ya. Kemudian arms biasanya kita lihat dari lateralitas. Contohnya kanan bisa diangkat kuat, kiri sudah nggak bisa diangkat, itu selalu kita curiga stroke. Kalau dua-dua tangan tidak bisa diangkat, biasanya kita nggak curiga stroke. Ya, tapi tetap kita harus CT scan, takutnya ada massive stroke, ya. Tapi sangatlah jarang. Biasanya itu penyakit karena electrolyte imbalance, bisa juga GBS, Guillain-Barré syndrome, ya. Jadi banyak penyebab kenapa kiri kanannya tiba-tiba nggak bisa diangkat. Tapi untuk stroke itu biasanya kita harus cari unilateral atau hanya satu bagian. Kalau hanya satu bagian selalu curiga akan stroke. Dari cara berbicara, bicaranya velo atau tidak. Kalau kita keluarkan lidah, biasa pasien stroke itu apa? Lidahnya membengkok ke satu arah. Ya, dia akan bengkok ke satu arah. Begitu juga kadang-kadang dengan mata, ya. Ada namanya right side gazing, left side gazing. Udah kepalanya kita putar-putar, matanya di kanan terus atau matanya di kiri terus. Ya, itu merupakan gejala-gejala dari stroke. Nah, namanya kita bicara stroke, waktu adalah paling penting. Lebih lama kita menunda sebuah tindakan, tentu outcome-nya lebih jelek, prognosisnya lebih jelek. Dalam arti pasien itu presentasi lebih lambat kita tangani, disabilitasnya, presentasi disability-nya lebih tinggi. Tentu berbeda, ya, Indonesia sama Amerika. Indonesia kita secara prosedural sangat lambat, memang. Tentu di Amerika saya yakin berbeda. Terapi stroke. Terapi stroke itu biasanya kita tangani kondisi fisiologi pasien. Contohnya pasien darah tinggi kita obatin, pasien diabetes kita obatin, kita kontrol darah tingginya, kontrol diabetesnya. Ya. Tapi memang nice to know, ya, untuk pasien dengan infark atau pasien dengan penyumbatan, biasanya kita izinkan pasien ini untuk mengalami apa yang kita sebut permissive hypertensive. Artinya, kita tidak buru-buru menurunkan tekanan darah dari pasien ini. Biasanya kita maintain di antara 150 sampai 180 selama 5 hari. Ya. Jadi kita mau ada pressure ke dalam otak, pressure pembuluh darah ke dalam otak, supaya kalau ada clot, harapannya clot itu bisa kebuka, ya, namanya permissive hypertension. Tapi kalau dia stroke hemoragik atau perdarahan, tekanan darah itu harus cepat-cepat diturunkan di bawah 130. Ya, karena kita nggak mau pendarahannya makin banyak, gitu kurang lebih, ya. Kemudian terapi spesifik yang berhubungan langsung dengan patogenesis dari stroke. Contohnya kalau stroke itu ada penyumbatan, kita kasih antiplatelets, kita kasih TPA, ya. Tapi TPA memang high risk, ya, untuk perdarahan, ya, karena stroke infarct itu bisa convert juga menjadi stroke hemoragik, ya. Infarct bisa convert ke hemoragik. Oke, kemudian kita bisa pakai neuroprotection seperti citicoline, mecobalamin, ya, ini secara medis. Kalau dia stroke hemoragik, biasanya kita kasih obat untuk menghentikan pendarahan dan menurunkan tekanan di otak sembari menunggu spesialis bedah saraf untuk melepaskan pressure dari otak itu. Itu untuk mendapatkan outcome yang paling baik. Namun kembali ke health system atau healthcare masing-masing, ya. Lebih cepat respon, outcome-nya lebih baik untuk stroke. Dia sudah lebih lama, outcome-nya tentu lebih lama karena sel-sel otak itu memang salah satu yang non-regeneratif. Artinya bila selnya sudah mati tidak dapat dihidupkan atau dikembalikan lagi. Kemudian yang ketiga profilaksis, penanganan komplikasi, ya. Kita harus hati-hati dengan pneumonia untuk pasien-pasien yang sudah tidak sadar, makannya juga harus kita gunakan selang, dan tentu rehabilitasi medik yang biasanya dilakukan setelah stroke itu stabil. Biasanya setelah 1 minggu stroke stabil, kita mulai dengan rehab medik. Ini yang tadi, ya, saya sudah sedikit bahas, ya, supaya kita menghemat waktu, ya. Nah, hidup sehat. Ini juga saya yakin kemarin sudah dibahas, ya, sama Dr. Charles dan Dr. Hansel, tapi kita akan ulangi lagi, ya.
Jadi hidup sehat, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara bersih, pengendalian diri, sinar matahari, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air bersih dan cukup, dan yang paling penting adalah ini areanya Opayoram ya, Tuhan yang terutama. Ya, tentu setiap sahabat saya rasa Opayoram pasti khotbahnya pasti dekat-dekat dengan sini ya, Opa ya, Tuhan yang terutama. Oke. Jadi hati yang gembira pada dasarnya itu meningkatkan sistem imun. Ya, itu juga sudah ada di buku Mrs. White. Ya, dia mengurangi resiko penumpukan lemak, infeksi, penyakit autoimun. Ya, hati yang gembira tentu menurunkan tekanan darah. Itu studinya banyak. Ya, stress related hypertension. Ya, kenapa di Western country itu lebih banyak yang stroke? Karena ada stress related hypertension. Pressure, kan tentu pressure bekerja itu berbeda di Amerika dengan di Indonesia. Ya, demand-nya tinggi. Fast moving society ya, di Amerika adalah fast moving society. Ini tentu beresiko terhadap hipertensi. Hipertensi adalah salah satu penyebab yang lumayan tinggi untuk menyebabkan stroke ya, untuk hipertensi yang tidak terkontrol. Walaupun sudah minum obat, kadang-kadang ada BP surge ya, oleh karena stres yang tidak bisa dikontrol oleh obat-obat. Ya. Kemudian distres dan emosi negatif lainnya yang menghasilkan kortisol. Ya, kalau kita stres itu kita hormon kortisol itu susah terbentuk ya, sehingga gampang juga menyebabkan stroke. Pasien stroke itu biasanya apa? Depresi, putus asa, dia rasa rendah diri, sehingga siklusnya dia nggak akan mungkin ya hatinya gembira bila dia putus asa dan depresi ya, sehingga apa? Memperburuk akan kondisi. Ini yang saya bilang tadi ya, association between psychosocial stress dan hypertension ya. Jadi banyak studinya antara stres dan hipertensi. Istirahat yang cukup ya. Orang dewasa itu membutuhkan minimal 6-8 jam per hari istirahat. Ini istirahat bukan hanya istirahat sambil tidur-tidur main handphone ya, tapi memang good quality rest ya. Jadi istirahatlah bila lelah. Untuk pasien stroke ini yang kadang-kadang karena dia sudah tidur di pagi hari, dia susah tidur di malam hari, sehingga dia akan mengalami gangguan hormon, hipertensinya tidak terkontrol lagi, stroke-nya akan berulang dan selanjutnya ya. Jadi kalau kita tidak ada istirahat yang cukup, resiko stroke reattack atau resiko stroke tentu ada karena dia akan memperparah dari komorbid yang kita punyai. Ini ada ya studinya antara sympathetic nervous system, sleep, and hypertension ya. Ini yang dibilang ya, untuk orang yang kurang tidur akan menyebabkan peningkatan dari penyakit kardiovaskular, bisa cerebrovaskular ya. Istirahat yang cukup juga ini ya. Kan kalau istirahat itu melatonin itu kita dapat di saat kita tidur ya. Nanti ini ada fungsi-fungsi yang baik ya apabila contohnya melatonin itu terbentuk ya di saat kita tidur. Nah, kemudian ada diet yang seimbang ya, makanan-makanan yang bersumber dari nabati. Hindari makanan lemak, keju, gorengan, makanan berminyak. Ya, ini semua makanan-makanan gaya Western ya, Western type of food ya. High fat, high salt ya, high salt and high fat ya, yang tentu bisa menyebabkan adanya penimbunan lemak di pembuluh darah ya, atau yang saya sebut tadi aterosklerosis. Makannya secukupnya, berhenti sebelum kenyang ya, pola makan diatur, jangan makan terlalu malam, jangan makan in between meals ya. Di Kejadian 1 ayat 29 dibilang apa? Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh yang dari Alkitab ya, tentang the first clinical research about nutrition ya, yang ada di Alkitab. Jadi mungkin nice to know untuk membuat sebuah rekomendasi
itu adanya untuk tipe research yang kita sebut dengan randomized control trial, ya, atau RCT. Artinya kita coba di manusia dan kita ada pembanding atau placebo, ada yang dikasih obat, ada yang nggak dikasih obat, dan kita bandingkan, ya. Biasanya itu randomized control trial. Nah, di University of Babylon ternyata sudah dilakukan, ya, di mana sesuai perintah Raja Nebukadnezar, Daniel dan teman-temannya itu diminta makan di di meja raja. Di meja raja ada apa? Daging-dagingan, wine, ya. Jarang menuliskan bahwa Daniel dan teman-temannya apa? Menolak, ya, menolak untuk makan makanan yang ada di atas meja raja. Nah, proposal pertama adalah dilakukan selama 10 hari. Ya, Daniel dan teman-temannya memakan plant-based diet dan meminum air, ya, bukan daging dan wine. Hasilnya apa? Opayora mungkin bisa jawab ini lebih bagus, ya, Opayora mungkin jawabannya, ya. Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat dari siswa-siswa lainnya. Karena 10 hari dia sukses, dia lanjutkan selama 3 tahun. Ya kan? Dia lakukan clinical trial ini selama 3 tahun. Hasilnya apa? Dengan education yang sama, hanya makanan yang berbeda, bisa aja 4 orang ini 10 kali lebih pintar dari semua laki-laki di negeri itu. Ya, jadi seperti Daniel dan teman-temannya, tentu kita juga memiliki sebuah pilihan, ya. Walaupun progresif, saya juga memang belum vegetarian, ya. Tapi progresif, kita mencari diet yang lebih sehat, ya, diet yang lebih baik. Kemudian udara bersih, ya. Hidup bersih bebas polusi itu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan hipertensi, ya. Udara segar cenderung memiliki ion negatif yang tinggi, ya. Manfaat dari ion negatif yang tinggi menambahkan rasa segar, bertambahnya fungsi silia pelindung paru-paru, ya. Kita lebih tenang dan rileks, ya, menurunkan suhu tubuh. Artinya denyut jantung juga kita terkontrol, ya. Sehingga apabila mau belajar, konsentrasi tentu lebih baik, ya. Itu untuk udara bersih, jauh dari polusi, jauh dari rokok-rokok, ya. Kemudian hidup P, ya, pengendalian diri. Mengendalikan diri dalam hal emosi, marah, dendam itu akan meningkatkan hormon kortisol. Tadi sudah dibahas, ya, hormon kortisol itu bisa membantu mencegah stroke, ya, atau penyakit-penyakit degeneratif. Ya, menahan diri untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi kita tidak merokok, kita tidak minum alkohol, tidak minum soft drink atau minuman berenergi atau zat-zat adiktif, ya. Kafein apalagi. Nah, kafein ini, ya, yang sudah mulai banyak ditoleransi oleh pemuda-pemuda Advent, ya. Itu tetap harus dihindari. Ada yang bilang, oh, tanpa kafein saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa konsentrasi. Salah seperti itu, ya. Saya melewati med school, melewati residency tanpa pernah meminum kafein. Mau jaga 48 jam tanpa kafein, ya. Dan banyak bukti dari orang Advent yang bisa hidup tanpa kafein. Jadi saya yakin saudara-saudari semua tidak minum kafein, ya. Tapi perlu diingatkan untuk yang masih muda, ya, karena mengandung kafein. Sedangkan coklat itu kadang-kadang ada kafeinnya, sehingga kita memang harus membaca dari kandungan dari apa yang kita konsumsi. Nah, dalam Yesaya 50 ayat 11 dikatakan, jikalau umat Allah masih mengingini kebiasaan-kebiasaan buruk walaupun sudah menerima banyak terang, atau memanjakan diri dan menolak reformasi, mereka pasti akan menderita akibat-akibat pelanggarannya. Jikalau mereka sudah memutuskan untuk memuaskan selera yang salah dengan ganjaran apapun, Allah tidak akan menyelamatkan mereka secara ajaib dari segala akibat kemanjaan itu. Mereka akan berbaring di tempat siksaan, ya, MMD 26 halaman 26, ya. Jadi seringkali kita setelah dapat stroke kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya stroke? Serangan jantung, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya serangan jantung? Padahal selama ini gaya hidup kita, ya,
yang ternyata menyebabkan stroke dan serangan jantung. Ya, bukan Tuhan yang tiba-tiba secara magic memberikan, oh, karena kamu jahat kamu dikasih stroke, ya, tidak seperti itu. Ya, dan di sini dituliskan apa? Allah tidak akan menyelamatkan kita secara ajaib. Apabila kita sudah tahu akan kebaikan, tapi kita tetap melakukan hal yang tidak baik, ya, tidak ada secara ajaib Tuhan bilang kamu tiba-tiba sembuh, ya. Itu dari tulisan Mrs. White ini. Nah, kemudian hidup sehat, ya, sinar matahari. Berjemur di bawah matahari yang mengandung UV light menurunkan tekanan darah dan mengaktifkan vitamin D. Ya, kalau mungkin kita di tropical, tentu tidak perlu berjemur lama untuk mendapatkan vitamin D. Tapi yang di Denver tentu waktu berjemur itu harus lebih lama, ya, apabila akan menyerap vitamin D-nya. Nah, untuk pasien yang sulit tidur, biasanya kadang-kadang advice kita adalah berjemur. Kenapa? Karena berjemur itu meningkatkan hormon melatonin. Melatonin itu juga sebagai sleep regulator. Ya, tubuh kita dikenalkan mana pagi, mana siang, mana malam. Sleep regulator, ya. Dia akan membantu siklus tidur, ya, menghasilkan keringat dan mengurangi lemak yang berlebihan dari dalam tubuh. Sinar matahari juga bisa meningkatkan produksi serotonin di siang hari. Ini nanti bisa mencegah depresi dan kelelahan. Ya, kalau kita depresi, kembali lagi ke hati yang gembira tadi, ya. Ada siklus-siklus maut, ya, siklus-siklus setan, ya. Kita nggak bisa keluar dari siklus itu kalau kita depresi. Nah, olahraga. Tentu saya rasa semua kita sudah tahu seberapa penting olahraga itu dapat mencegah aterosklerosis, mencegah penumpukan lemak, sehingga dapat mencegah hipertensi, mencegah stroke, mencegah serangan jantung. Saya rasa tidak usah panjang lebar karena semua pasti sudah tahu, ya. Kemudian hubungan sosial yang baik, ya. Emosi negatif versus emosi positif, ya. Ada dorongan atau motivasi untuk melakukan yang lebih baik, sehingga dengan harapan apabila ada care group, ya, kita dapat saling menguatkan. Bukan hanya menguatkan secara spiritual, tapi ternyata menguatkan secara jasmani. Ya, karena kalau apabila ada yang peduli dengan problem kita, ya, kita bersosialisasi, kita berbicara, bercanda dengan baik, tentu harapan hidup pasien-pasien ini akan lebih baik, mengurangi depresi, nafsu makan akan lebih baik. Banyak hal-hal positif yang dihasilkan dari hubungan sosial yang baik. Nah, kalau COVID-19 ini kenapa orang banyak stres, ya, kalau sakit COVID-19? Itu bukan COVID-nya yang bikin orang stres, ya, tapi social distancing-nya atau isolasinya. Kita ini adalah manusia sosial. Apabila kita selama 14 hari tidak boleh ketemu orang, hanya di dalam satu kamar, tentu kita jadi stres. Ya, di rumah sakit kami sudah banyak memang yang dapat COVID-19. Tapi puji Tuhan rata-rata itu memang COVID ringan, ya, sehingga bisa sembuh sempurna. Walaupun ada satu yang meninggal. Hanya saja semua yang dikeluhkan mereka, saya ingin cepat kerja, sudah capek diisolasi. Stres jadinya gara-gara terisolasi. Ya, hubungan sosial yang baik. Kemudian air jernih yang cukup. Ya, ini semua sudah jelas, ya. Air yang baik adalah yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, ya. Suhunya juga tidak ekstrim, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, kita tidak minum soft drink, tidak minum kafein. Kemudian kebutuhan cairan kita itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Ya, lebih kurang 500 cc sesuai dengan aktivitas. Jadi dikalikan saja kalau contohnya Opayoram 70 kg, ya, kali 30, itulah kebutuhan 30 cc itulah estimation kebutuhan berapa cc per hari yang harus Opayoram minum, ya. Usahakan setelah minum urin kita berwarna jernih. Tapi untuk minum air, untuk Bapak Ibu yang sudah menderita penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, tentu harus mengikuti advice dari dokter, dari primary physician-nya. Ya, karena itu ada perhitungan untuk yang on hemodialysis atau yang gagal jantung.
Jangan nanti minum banyak air tiba-tiba sesak nafas, ya. Tiba-tiba sesak nafas karena ada penumpukan cairan di paru-paru. Ini juga ya hidroterapi, ya, rendam kaki dengan air hangat itu juga bisa membantu menurunkan darah tinggi karena dia membuat relaksasi. Tapi jangan yang terlalu panas ya. Kalau dia terlalu panas dan terlalu lama, itu juga dapat menyebabkan stroke, hypertension ya, karena terlalu lama dan terlalu panas. Jadi it's best to have opinion dari primary physician. Dan yang terakhir Tuhan yang terutama. Tentu sudah banyak dihotbahkan tiap Sabat ya tentang kita mengandalkan Tuhan yang terutama itu dapat mencegah penyakit. Tapi ini ada penelitian ya dari Profesor Herbert Benson ya dari Harvard. Dia menuliskan bahwa doa itu dia memperlambat metabolisme ya, dalam arti dia regulate metabolism. Dia memperkuat frekuensi gelombang otak ya, hal-hal positif dari kita banyak berdoa. Menurunkan tekanan darah, menurunkan respiratory rate ya, menciptakan ketenangan hati dan memperbaiki kesehatan secara umum. Itu fungsi doa. Biasanya bagi saudara-saudari, saya juga apabila ada masalah dan kita banyak bertelut, biasanya hati itu terasa apa? Hati itu terasa lebih lega, hati itu terasa lebih enak, ya, sehingga mengurangi kecemasan dan akhirnya mengurangi akan resiko stroke. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau minum, ya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Menjadikan Tuhan yang terutama harus menjadi prioritas utama dalam hidup sehat. Itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dennis yang sudah membawakan materi yang begitu baik. Tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih dan kami akan memberikan waktu untuk ruang tanya jawab nanti setelah ditutup. Kita akan mendengarkan lagu penutup, dipersilakan Simpson Pangaribuan. Selamat pagi. Suara saya kedengaran? Selamat pagi, kedengaran. Kedengaran ya. Oke, terima kasih dokter untuk pelajarannya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat karena dosa, sekarang gantinya Yesus beri damainya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. I'm so happy and here's the reason why, Jesus took my burden all away. Now I'm singing as the days go by, Jesus took my burden all away. Once my heart was happy with a lot of sin, Jesus took the load of give me peace within. I'm so happy and here's the reason why, Jesus took my burden all away. Ku tahu nama Yesus terindah, sucilah dia seperti namanya, oleh sebab itu ku cinta dia. Oh, ku tahu nama Yesus terindah.
Once my was with a lot of sin. Jesus took the law of give me peace within. I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Jesus took my burden all away. I'm so happy. Amin. Amin. Terima kasih Simpson untuk lagu penutup. Dipersilakan Dr. Dennis untuk doa penutup. Oke, kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih atas kesempatan kami bisa berdiskusi mengenai stroke. Ya Tuhan, tolong tetap berikan kami semua masing-masing kesehatan yang hanya datang dari-Mu. Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari COVID-19. Dan ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.